Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nuryani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama, jurusan Ekonomi di Universitas Negeri Manado. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 2 Kotogasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Halo, selamat pagi semuanya. Lalu, keadaan kelasnya, bajunya yang belum rapi, silahkan dirapikan. Sampah tidak ada ya. Oke, baik. Artinya hari ini kalau jumpa dengan Bu Yani kita belajar pelajaran IPS ya, IPS. Oke. Untuk menambah semangat ya. Bisa ya yang ini ya, tepuk jari 1, tepuk jari 2. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, semua disimpan. 1, 2, 3, marilah berdoa. Arpan ketua kelas, silahkan dipimpin doanya nak. Siaga berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masuk ya semuanya hari ini. Siapa? Restu. Apa kabarnya Restu nak? Sakit. Kita doakan ya supaya Restu teman kalian lekas sembuh. Amin. Biar bisa sekolah lagi. Baik. Ibu minta anak-anak ibu semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke. Husnul bisa dipimpin nak. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Motivasi kita hari ini adalah yang syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki. Karena selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Sahabat yang berada di sebelah kalian. Oke. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin tidak menjadi sempurna dan akan menjadi hampa. Jangan lupa kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Oke, bisa ya. Jadi kita harus menghargai dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Jangan terlalu banyak mengeluh. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih mengenai apa? Kelangkaan. Oke, apa itu kelangkaan? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, Ageska. Apa itu Ageska? Kelangkaan adalah kondisi kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Oke, betul.
Jadi di mana kondisi pemenuh alat kebutuhan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, kebutuhan manusia. Anak-anak ibu semuanya, untuk mengetes pengetahuan di awal, kita akan mengadakan pretest ya. Dan soalnya udah ibu kirim ke grup kelas. Hanya ada 2 soal melalui Google Formulir. Silahkan dibuka handphonenya, handphone ya semuanya. Ibu kasih waktu 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, sudah ada yang mengirim nih. Si Eva. Ya. Ya, tapi jawaban nomor 1 kurang tepat ya, Eva. Oke. Oke, sudah mulai. Arfan, Danu, Ariel, Husnul. Ya, sudah masuk semuanya. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, ini Ibu lihat sudah ada jawaban yang mendekati betul, terus ada yang masih kurang tepat. Tidak apa-apa karena memang kita belum belajar, nanti kita kupas lagi ya. Oke, baik. Silahkan simpan lagi handphonenya. Oke. Gambar apakah ini? Rumah. Untuk apa rumah? Untuk tempat tinggal. Bagus, pinter kalian ya. Oke. Nah, jadi materi pokok kita pada hari ini yaitu mengenai kebutuhan manusia. Seperti contoh yang sudah tadi muncul di slide, ada gambar rumah. Rumah merupakan salah satu contoh kebutuhan. Butuh nggak kalian dengan rumah? Butuh. Oke. Terus apalagi kira-kira kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar, Nak? Pakaian. Apalagi? Apalagi? Tas, sebagai anak sekolah ya, tas, pensil. Apalagi? Sepatu, apalagi? Pena. Pena, Bu. Kenceng pena, ya. Yang kenceng ya. Ya. Ini gambar apa kalau ini? Gambar? Sayuran. Sayuran. Di situ ada apa aja sih? Ada apa? Nah, semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan pangan, ya kan? Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, diharapkan peserta didik. Siapa peserta didik? Kalian semua. Ya. Peserta didik pertama dapat menganalisis macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya atau tingkatannya. Terus dapat menganalisis macam-macam kebutuhan menurut sifatnya, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaan, dan macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mempresentasikan, ya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkatan, macam-macam kebutuhan manusia menurut sifatnya, menurut waktu penggunaan, dan kebutuhan menurut subjeknya. Oke. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi kira-kira kebutuhan manusia itu apa sih? Dari yang sudah kita lihat contohnya tadi, siapa yang bisa jawab? Oh, Husnul. Nah, ya, Husnul ulangi. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan harus dipenuhi dalam menjalani keberlangsungan hidupnya. Oke, kebutuhan manusia adalah bagus ya untuk Husnul, kita kasih A+, Nak. Ya. Ya,
Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan harus dipenuhi guna untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimana apabila tidak terpenuhi? Bagaimana apabila tidak terpenuhi? Maka akan misalnya nih tidak punya rumah. Rumah itu kan merupakan salah satu kebutuhan kan? Apabila tidak punya rumah bagaimana? Apa yang terjadi? Nggak punya tempat tinggal. Berarti akan jomplang ya. Oke. Halo? Hai? Halo. Oke. Fokus lagi ya. Nah, setelah tadi ada penjelasan singkat. Nah, karena mode pembelajaran kita ada PBL. Nah, jadi kalian diminta untuk menganalisis sendiri. Ya. Silahkan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok sesuai yang sudah kita tentukan. Silahkan bagi kelompoknya 4 kelompok menurut absen yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Silahkan Nak. Ayo berdiri. Ayo 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ayo ditarik aja mejanya. Jadikan 4 kelompok Ibu semuanya. Kita sudah duduk menurut kelompok yang sudah dibagi. Nah, kita akan mengerjakan lembar LKPD. Oke, Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai lembar LKPD. Bisa perhatikan semuanya ke sini? Ya. Nah, di sini ada tertulis kelompok, tulis kelompok berapa? Misalkan kelompok 1, tulis kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 Ibu kasih nama rumah ya. Kelompok 2 dikasih nama makanan. Kelompok 3 dikasih nama pakaian. Kelompok 4 Ibu kasih nama apa? Mobil ya. Oke. Rumah, makanan, pakaian, mobil ya. Paham ya? Paham. Oke. Jangan lupa ditulis di sini kelas dan tanggalnya. Lalu petunjuk belajarnya silakan berdoa dulu sebelum memulai diskusi. Baca dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Terus nanti kalian gunakan sumber-sumber buku untuk membantu pemahaman kalian dalam mengisi tugas-tugas. Bisa dilihat ya di link yang Ibu sudah bagikan di grup kelas. Materinya kamu bisa baca-baca di situ. Ya. Terus apabila ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Paham semuanya? Penjelasan Ibu, paham? Paham, oke. Untuk kelompok 1, kalian mengerjakan kebutuhan menurut intensitas. Kelompok 2, kebutuhan menurut sifat. Kelompok 3, menurut waktu penggunaan. Kelompok 4, kebutuhan menurut subjek. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan. Nah, dibuka ya bukunya ya, diisi ya. Dibuka bukunya, diisi. Boleh juga dilihat dari link yang Ibu kirim di grup. Nih, diisi di sini. Ini kelompok 4 ya? Nih, ini isi yang ini, kebutuhan menurut subjeknya. Ini ada di sini, Nak. Oke. Nah, penilaian ya. Jadi di sini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Penilaian itu ada penilaian berdasar penilaian sikap ya, sikap,
penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap, Ibu akan lihat dari observasi selama kegiatan berlangsung. Dari mulai tadi awal sampai kita bagi kelompok, berdiskusi, kerjasama dengan kelompoknya. Ya, jadi tidak ada yang bekerja sendiri, sama-sama bekerja sama. Oke. Sikap di situ. Terus nanti ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu diambil dari tes tertulis. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, kemampuan kalian dalam mempresentasikan diskusi yang sudah dilaksanakan. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Apa? Ada yang manggil Bu? Nih. Iya, dikerjain. Nah. Ini kan aja kan kelompok 3. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Siapa yang nulis? Kapan? Aja. Waktu penggunaannya kan? Ini kan? Iya, yang ini aja. Ini iya ditulis di situ. Iya, sayang. Iya. Nah, yang lainnya bantu. Bisa lihat searching di grup yang udah Ibu kirim. Oke. Bantu ya, bukan Fajar sendiri atau Arpan sendiri yang mengerjakan, tapi semuanya. Bisa, Geska? Danu? Bisa? Iya, apa itu kelompok berapa? 4. 4 apa? Kebutuhan menurut subjek. Mana subjeknya? Iya. 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 Itu ya. Ya. Nah, bisa juga referensinya kalian lihat ke grup kelas. Ada link yang Ibu kasih ya. Di sana ya. Ayo, kerjasama ya. Bukan Danu sendiri yang mengerjakan, tapi ada Anggara, ada Bima, Ageska, iya. Ya, misalkan yang nulis siapa? Auji, iya, yang lainnya ikut bantu. Seperti itu ya. Kelompok 2. 2 yang mana, Nak? Ini ya, ini ya. Sifatnya. Mana menurut sifatnya? Mana menurut sifatnya, Nak? Ini. Ya. Ayo, langsung aja tulisnya di sini. Ya. Oh iya, di situ. Satu aja. Apa? Ya, gantian ya. Kerjasama. Ini Ibu. Kenapa? Iya, ini di sini satu aja. Yang ini atau yang itu? Ingat ya penilaian yang Ibu sebutkan tadi ya, Nak. Ya, jadi kita harus kerja sama. Kelompok rumah sudah sampai di mana? Baru setengah ya. Sama-sama ya. Kaila. Ya. Sebelum paham boleh bertanya ya, tidak ada yang diam. Ya. Jadi Ibu nilai semua keaktifannya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Udah selesai semuanya? Kelompok rumah? Rumah mana rumah? Udah? Kelompok makanan? Makanan sana ya? Udah? Mobil? Pakaian? Aduh, mengantuk sepertinya ini sih. Siapa? Faris. Oke, supaya nggak mengantuk ya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Oke, berdiri semuanya. Silakan berdiri keluar dari kursinya. Hadap ke Ibu semuanya ya. Hadap ke Ibu. 1, 2, 3. Di atas menara Marina menari. Di atas menara, di atas Marina menari, di atas Marina
presentasikan? Kelompok rumah lah dulu ya. Oke, silakan. Kelompok rumah silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila dari kelompok rumah. Memperkenalkan anggota kelompoknya siapa aja? Perkenalkan. Husnul dan ada Vika, Vira, Sheila, Eva. Baik, silahkan. Atau tempat tinggal. Ya. Kebutuhan sumber kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan tinggal tergantung pada keinginan saya, kendaraan, make up, dan telepon. Jadi apa yang dimaksud kebutuhan menurut intensitasnya? Ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya? Ya. Bagaimana kelompok pakaian, makanan? Puas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih. Boleh silakan duduk untuk kelompok rumah. Kasih aplaus. Selanjutnya kelompok pakaian. Silakan. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. C. Kebutuhan yang akan datang. Contoh asuransi. Sudah? Sudah. Nah, ada yang mau bertanya, Nak? Oke, silakan Ageska. Sebutkan contoh kebutuhan masa yang akan datang. Siapa yang mau menjawab? Fajar? Oke, silakan. Apa Fajar contohnya? Asuransi. Betul? Betul. Puas jawabannya? Puas. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Oke, terima kasih. Demikianlah tadi ya, sudah maju semua ya ke depan dari kelompok rumah, kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok mobil. Nah, ayo siapa yang bisa kasih kesimpulan? Apa kesimpulannya, Nak? Ada banyak macam-macam kebutuhan manusia. Di antaranya ada kebutuhan manusia masa intensitasnya, kebutuhan manusia berdasarkan waktu yang diperlukannya, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, dan kebutuhan manusia berdasarkan aktivitasnya. Oke. Dan kebutuhan itu berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan intensitasnya, berdasarkan keperluannya, dan berdasarkan subjeknya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau begitu, kita akan mengerjakan post test. Ya. Kita akan mengerjakan post test, kuisis ya, Nak ya. Oke, silakan dibuka handphonenya. Kita akan mengadakan post test untuk melihat ketercapaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ini kodenya ya, 889105 atau bisa juga scan barcode. Bisa? Udah, Fajar? Ayo, silakan. Ibu mulai ya. Mulai kelihatan ya.
Agesta, kasih aplaus. Ya, itu ya bisa kita lihat ya nilainya ya. Wah, dapat 100 semua, hebat kalian. Lihat tadi semuanya sudah menjawab dengan betul, bagus ya. Dapat 100 semua. Dari 5 soal itu, Ibu melihat kalian sudah paham dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang lebih lebih cepat ya, lebih cepat tadi ya, lebih cepat ada 3 teratas ya. Ada Arpan, ada siapa, Agesta ya, dan Anggara ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari mengenai tindakan dan prinsip ekonomi. Dan Ibu harapkan kalian semua bisa membaca bukunya di rumah dan mencari informasi. Nanti setelah ini akan Ibu kirimkan link materi untuk materi minggu depan. Jadi kalian bisa pelajari di rumah untuk masuk ke pembelajaran berikutnya. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, baik. Bagaimana menurut kalian? Apa perasaan kalian dengan pembelajaran kita di hari ini? Siapa yang mau menjawab? Husnul lah. Ya. Bagaimana perasaannya Husnul dengan pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Biasa aja, tidak ada yang dirasakan ya? Biasa aja. Oke, berarti tidak ada manfaatnya ya pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Apa kira-kira manfaatnya? Bisa tahu macam-macam kebutuhan. Bisa berdasarkan intensitasnya, menurut sifatnya. Ya kan, bisa membedakan ya. Menurut subjeknya, mana kebutuhan yang menurut subjeknya. Ada kebutuhan perorangan, ada kebutuhan kelompok. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua pada hari ini. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas agar menutup dengan doa. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan dan jaga kesehatan. Ya, tetap semangat ya. Ya, boleh